Iya, iya. Nah, yang menarik waktu itu kan Bapak sempat yang, kalau teman-teman pemirsa kan sempat baca tentang tulisan yang tadi Pak yang di warteg gitu Pak. Kan kita gitu Pak. Nah, itu kan wujud nilai-nilai apa sih Pak yang di warteg itu kan? Itu nampar juga sih Pak. Oh ternyata ada nilai-nilai kebaikan juga bergulir nih. Nah, itu inspirasinya kok bisa sampai orang-orang pada banyak yang like, banyak yang sampai banyak nge-share tuh Pak. Nah, itu caranya gimana sih Pak sampai akhirnya orang-orang bisa terasa seperti itu tulisannya? Banyak orang mengalami tapi tidak merasa. Nah, rasa itu kadang-kadang perlu disadarin tuh Pak. Oh, diangkat gitu ya. Iya. Leadership is fun. Kayak orang waktu kuliah ngekos, kemudian kelaparan, itu banyak orang ngalamin pasti. Bener. Terus ketika tiba-tiba dia ditolong orang, pasti juga ada yang menolong dia gitu. Pasti ada gitu, ada kesamaan gitu. Tapi karena aspek rasanya itu belum terasa, kejadian itu lagi itu aja tuh biasanya. Saya pada saat kejadian itu juga tidak berpikir yang terlalu jauh gimana gitu. Setelah kemudian menjadi lebih dewasa, memaknai, oh iya ternyata Tuhan campur tangan pada saat itu. Ternyata Tuhan menyapa saya. Tidak di masjid-masjid, tidak di tempat ibadah, tapi di warteg Tuhan menyapa saya. Hai Le, apa kabar? Ya aku loh, aku sayang karo kowe. Iki mergo ibumu. Karena ibumu dulu pernah melakukan kebaikan. Ibumu sekarang sudah lupa gitu lah. Tapi kebaikan sekecil apapun dia tidak pernah melupakan pelakunya. Iya, itu. Siapa itu ya? Mbak Christine ada pertanyaan mungkin buat Pak Dedi atau Romo? Mbak Christine? Waduh, saya sampai terkesima nih. Luar biasa ceritanya. Jadi cerita warteg itu cerita apa sih, Pak? Gini, jadi ini ceritanya tentang saya itu waktu kuliah pernah mismanagement lah tentang keuangan gitu ya. Nggak punya duit gitu. Sampai warteg itu udah saya utangin lah. Kantin juga udah saya utangin, itu sampai saya malu untuk utang lagi kan. Nah akhirnya saya menagih Tuhan tuh. Saya nggak pernah bangun malam, akhirnya saya bangun malam. Ya Tuhan, saya mau nagih nih. Gitu. Katanya kalau orang pernah berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Aku ngomong begitu. Engkau pasti ingatkan dulu waktu ibuku masih ngajar di SD. Ibuku pernah ngedapetin anak didiknya itu pingsan gara-gara kelaparan karena dia ke sekolah tidak pernah sarapan. Sejak itu anak itu selalu diwajibkan sebelum sekolah harus mampir ke rumah kami dulu untuk sarapan bareng. Sejak saat itu ibu sebelum ngajar kata-kata pertamanya bukan siapa yang belum bikin PR, bukan. Kata-kata pertamanya selalu siapa yang belum makan. Jadi itu ciri khas ibu saya. Sinten sing dereng maem, siapa yang belum makan? Kalau belum makan dia suruh lari ke kantin belakang, kasih lontong, gitu loh. Aku bilang sama Tuhan, nah kalau itu kebaikan, aku tagih balasannya sekarang ya Tuhan. Ini kesempatan ya Tuhan, supaya imanku tambah tebel. Kalau aku ingin beriman lebih tebal, sekarang kesempatannya ya Tuhan. Tapi kalau nggak dikasih, mungkin imanku makin menipis seperti kata. Gitulah. Tapi makser gitu aja. Mudah-mudahan Tuhan nggak marah lah. Akhirnya dengan langkah gontai saya pergi ke warteg yang belum pernah saya kunjungi, terpaksa agak jauh gitu. Warteg yang belum pernah saya utangin tuh. Berisik nggak di suara? Enggak ya? Aman Pak. Saya datengin, saya makan pakai kuah sama keripik tempe tipis banget. Saya makan kraus sambil ngeliat gimana nih malaikat penolong nih.
Nungguin ya. Nungguin. Orang kayaknya pada lahap sendiri-sendiri aja gitu kan. Ada mikir aduh ini modusnya apa ini. Tangan udah mulai keringetan gitu kan. Amatin aja Tuhan mau saya imannya tambah tebal apa tambah tipis nih. Keraus tempe makin tipis aja gitu kan, setipis iman gitu. Nah pas lagi tengok-tengok gitu datang tentara, bertatapan gitu nggak sengaja. Lah kok dia marah? Marah Siapa ya? kamu? Marah. Tentara rendahan, jadi lihat mata juga. Udah nyolot duluan ya. Nyolot dulu. Gitu. Saya mahasiswa Pak. Mahasiswa mana? Situ desain Telkom. Nah, nama desa saya, nama kota situ kan Pemalang. Jarang yang tahu. Saya bilang Pekalongan, Pak. Pekalongannya mana? Pemalang, Pak. Nah, pas saya sebutin desa Serang tuh, dia ngeliat lauk saya kan. Wah, dia cuma ngeliat kuah sama tempe tipis. Terus dia kemudian duduk di sebelah saya. Kue Serangnya ganti. Langsung ganti bahasa Jawa yang sangat lembut. Ngomongnya halus ya. Belakang balik desa, Pak. Anaknya siapa? Kamu anak siapa? Saya anaknya Pak Agus. Oh ya Allah. Dia bilang gitu. Dia masuk, ambil ini, ambil opor. Ambil opor di mangkok ya. Nih makan, nggak usah bayar kayak gitu. Harusnya bayar. Aku ki murid ibumu. Dia langsung menerangkan dia. Aku ki murid ibumu. Aku kemutan. Aku ingat kamu dulu tuh kalau ikut ibumu ke sekolah itu resletingnya nggak pernah diseleret. Gokil. Lupa seleret. Nah, lama-lama dia terharu sendiri gitu Pak, terharu sendiri. Ibumu dulu luar biasa. Kalau nggak ada ibumu tuh aku termasuk murid-murid yang sering lapar tadi begitu. Dia bilang, iki wartegku, dia bilang gitu. Kalau kamu kelaparan, kamu kesini aja. Nah di situ saya langsung ngomong sama Tuhan, ya Allah, Tuhan ini gengsinya gede bener cuma minta sepiring dikasih warteg. Saya cuma berdoa minta nasi sepiring langsung dikasih warteg. Silakan kamu makan di sini. Kita kalau lapar nggak punya duit kesini aja. Anggap aku kepanjangan tangan ibumu, kata dia waktu itu. Saya berkaca. Gitu. Nah, pas sampai di situ, saya diajak keliling tuh. Saya ingat pakai motor dia, dibawa ke pasar Balubur, kemana, dikenalin sama okem-okem situ. Dulur aku, nek ana bocah ini ojo diganggu. Wah, begitu luar biasa lah. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal Tuhan. Pertama kali bertemu, oh ternyata Tuhan tuh memang ada gitu, gengsinya tuh gede gitu. Jadi kalau kita minta sedikit dikasihnya banyak. Dikasihnya banyak gitu. Gitu Pak Christine. Luar biasa ceritanya. Ini saya pernah dengar di mana ya? Atau saya pernah baca? Oh itu di Facebook Mbak. Di-share banyak orang. Oh di Facebook. Oh iya, jangan-jangan itu teman saya share kayaknya. Saya ketemu dengan yang asli. Nulis ini. Aduh, saya nyus sekali, ternyata saya ketemu sama yang aslinya. saya sampai bilang, ini siapa sih orang yang nulis ini? Kenapa? Karena apa yang diceritain itu saya jadi ingat apa yang terjadi di masa lalu saya juga. Gitu. Lah iya kan, itu yang namanya relate gitu. Iya betul. Dan saya juga belajar satu hal dari situ gitu ya. Saya diajarkan gitu ya sama keluarga saya. Dia bilang gini, bahwa Tuhan itu nggak pernah berhutang gitu. Jadi saya selalu dikasih tahu gitu. Jadi pernah lah situasinya kan mirip lah kayak gitu ya. Tapi saya selalu diingetin, Christine, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Waktunya pas. Tapi beneran loh. Sampai hari ini saya lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dan pas
waktu itu makanya tadi pas dengerin kayaknya saya pernah di mana, ini saya nonton video atau baca gitu kan. Oh saya ingat kayaknya saya baca ini nih. Iya. Ketemu aslinya kan, dan itu menggugah saya diingatkan kembali abis yang saya baca bacaan itu gitu ya, ternyata tuh orangnya ini di depan saya. Saya diingatkan kembali, oh iya, saya selalu diingatkan Tuhan nggak pernah berhutang, dan thank you banget. Jadi itu menjadi inspirasi buat saya juga. Saya diingatkan, nggak pernah berhutang, jadi lo nggak usah komplain deh. Thank you loh Pak Deddy. Iya, itu kan sebenarnya banyak yang mengalami Pak Agung itu kan. Iya. Tapi kemudian ketika ada yang menuliskannya, kemudian semua memiliki kesamaan rasa, memiliki kesamaan kesadaran, sehingga akhirnya orang mau nge-share. Wah ini aku banget nih, aku pernah mengalami begini, begitu sih. Jadi yang menarik kan Bapak ternyata saya udah setahun ini lah Bapak sering menulis, kadang-kadang menulis itu ya Pak, dengan motivasinya adalah tadi seperti bahwa nilai-nilai kebaikan itu bisa dibentuk dalam bentuk entah tulisan ataupun dalam bentuk menulis di media sosial ataupun dalam iklan tadi ya Pak ya. Iya. Oke. Iya. Nah yang menarik kan itu kan kenapa bisa kan ada orang yang nggak maksudnya bagaimana bisa menuliskan dengan perasaan-perasaan itu sih Pak, dengan kejadian yang mungkin kita anggap biasa begitu, tapi kita bagaimana Bapak bisa mendokumentasikan, bisa merasakan itu, apa yang Bapak lakukan untuk cara untuk bisa merasakan itu Pak, sehingga orang bisa terasa dengan tulisan Bapak tuh. Latihan sih Pak, maksudnya latihan, karena setiap kata, setiap kalimat itu memiliki efek yang berbeda Pak, gitu. Jadi peristiwa yang sama kalau diceritakan dengan kalimat yang berbeda, rasanya juga berbeda. Seperti yang tadi, konsep berhubungan dengan Tuhan, ketika hanya dari sisi bahasa kita ganti menjadi networking, rasanya menjadi berbeda. Gitu kan. Kemudian setiap tulisan itu harus memberikan nilai-nilai atau kesadaran baru gitu. Nah, setiap tulisan yang shareable itu biasanya karena dia bisa menggugah kepekaan orang terhadap nilai-nilai yang baru tadi ya. Jadi misalnya, oh iya ya, orang tua yang berbuat baik, anaknya yang bisa mendapatkan. Itu kan sebenarnya nilai yang relatif baru. Biasanya orang mendapatkan bahwa kebaikan yang lo lakukan akan kembali padamu gitu. Ya umumnya gitu, normatifnya gitu ya. Normalnya begitu, gitu kan. Kemudian di situ dalam cerita itu bisa membuat kesadaran baru, hikmah baru gitu loh. Iya ya. Ibunya tidak ngalamin, tidak merasakan, tapi anaknya. Gitu loh. Ketika ibunya menolong anak lain, pada saat yang lain anaknya sedang butuh pertolongan dan ibunya tidak bisa menolong, Tuhan mengirimkan wakilnya. Gitu kan. Nah, kata-kata Tuhan mengirimkan wakilnya itu kan menjadi gitu, ya Allah, Tuhan mengirimkan wakilnya untuk menolong gitu. Anggap aku kepanjangan, ketika tentara itu ngomong itu tuh aku menangis. Anggap aku kepanjangan tangan ibumu. Oh, itu baru berasa banget. Rasanya, berasa kan, maksudnya udah makan aja di sini. Anggap aku kepanjangan tangan ibumu. Ya kan, kemudian saya membayangkan, saya merasakan belayan ibu melampaui 300 km. Mengusap-ngusap anaknya yang kelaparan. Nangis tuh ya. Nangis, benar nangis bacanya gitu. Ya meleleh itu Pak. Ulang kali cerita juga berkali-kali meleleh. Gitu kan, karena ya itu apa namanya, bahasa gitu kan. Kalau hanya bicara bahwa ya sudah, karena dulu ibumu pernah menolong, sekarang aku menolong kamu. Biasa. Ini pengaruh bahasa ya, pengaruh rasa bahasa. Ya sudah, dulu ibumu pernah menolong aku, sekarang aku menolong kamu. Substansinya sama, tapi secara rasa berbeda ketika diucapkan dengan bahasa. Ya sudah, sekarang anggap aku kepanjangan tangan ibumu. Kalau kamu lapar, ya aku yang kasih makan. Jadi sadis tuh. bener.